Sentilan PBB soal Papua dan serangan balik Indonesia. Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres. AFP, Maxim Semetov, Jakarta, CNN Indonesia. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, Antonio Guterres, menyebut, Indonesia menjadi salah satu dari 45 negara yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia. HAM, dalam laporan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) PBB, Indonesia masuk dalam laporan tahunan Sekjen PBB per September ini. Laporan tersebut turut menyoroti kasus intimidasi hingga kekerasan terhadap para aktivis yang bekerja sama dengan badan itu terkait hak asasi manusia. Pada tanggal 26 Juni tahun 2020, Komisi menyoroti tentang kriminalisasi dan intimidasi terhadap aktivis HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat. Mereka fokus pada dugaan intimidasi terhadap Wenceslaus Fatubun, aktivis dan penasihat soal HAM untuk Dewan Adat Papua, tulis laporan OHCHR. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2019, Fatubun mendapat intimidasi di media sosial Facebook. Ia dan keluarganya dituduh berafiliasi dengan kelompok separatis di Papua. Di bulan yang sama, seorang perwira dari Polres Tomohon dan 2 perwira komando daerah militer bertanya soal pekerjaan Fatubun kepada salah satu anggota keluarganya. Lalu pada Februari tahun 2020, Fatubun melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Fatubun rutin menyediakan dokumen, kesaksian dan analisis terkait isu HAM di Papua Barat kepada PBB. Selama kunjungan di wilayah timur Indonesia itu, ia bekerja dengan pelapor khusus untuk isu-isu kesehatan di Papua. Tak hanya Fatubun, ada 4 aktivis lain yang disebut dalam laporan PBB. Mereka diantaranya aktivis HAM dari suku Milyones Do, jurnalis Victor Mambor, aktivis HAM Veronica Koman, dan aktivis HAM Papua Barat Victor Yeimo yang kini berada di penjara. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melontarkan kritik terhadap PBB yang luput menyoroti kasus pelanggaran HAM di negara-negara maju. Juru bicara Menteri Luar Negeri, Teuku Faizasyah, mengatakan hampir seluruh dari ke-32 negara yang dilaporkan dalam dokumen itu adalah negara berkembang. Sayangnya laporan tersebut luput menyoroti kejadian pelanggaran HAM di negara-negara maju, misalnya kasus-kasus Islamofobia, rasisme dan diskriminasi maupun ujaran kebencian, kata Faizasyah kepada Indonesia.com, Jumat 24/9. Indonesia, katanya, mengutuk segala bentuk intimidasi dan kekerasan yang menargetkan para pegiat HAM. Indonesia menegaskan tidak memberi ruang bagi praktik reprisalsi terhadap aktivis HAM seperti yang dituduhkan dan segala sesuatunya didasarkan pertimbangan pengenaan ketentuan hukum, lanjut Faizasyah. Isa Aib